Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pengayoman. Saya Belinda Salsabila, mahasiswa magang di Kemenkumham Jateng bersama dengan narasumber saya, Bapak Rizky. Mungkin sebelum itu Bapak Rizky bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Mbak Belinda. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya Rizky, saya penyuluh hukum ahli pertama dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Terima kasih, Mbak. Saya dan Pak Rizky siang kali ini melakukan cangkir atau bincang pikir Kemenkumham Jawa Tengah. Saya dan Pak Rizky akan membahas tentang topik-topik desa sadar hukum. Mungkin sebelum itu banyak masyarakat yang belum sadar atau belum tahu apa sih desa sadar hukum itu, Pak. Mungkin Bapak Rizky bisa memberikan sedikit informasi mengenai desa sadar hukum tersebut. Baik, terima kasih Mbak Belinda. Sebelumnya sudah mengajak saya gitu ya untuk kita siang hari ini berdialog mengenai salah satu program yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Salah satunya adalah program Desa atau Kelurahan Sadar Hukum. Nah, ini tidak terlepas dari salah satu misi yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM, Mbak. Jadi salah satu misi yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM RI adalah untuk melaksanakan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Bagaimana pengejawantahannya? Yaitu melalui program desa atau kelurahan sadar hukum. Nah, jadi kalau misalnya kita bertanya-tanya gitu ya, Mbak, desa atau kelurahan sadar hukum ini merupakan salah satu upaya gitu ya, upaya dari pemerintah untuk bagaimana sih nanti masyarakat itu bisa memiliki kesadaran hukum yang tinggi seperti itu, Mbak. Mungkin ada beberapa proses nih ya Pak pastinya untuk pembentukan menjadi desa sadar hukum sendiri. Betul, betul. Nah, untuk proses-proses itu apa aja ya Pak? Kan Betul. masyarakat belum tahu. Baik, jadi begini Mbak dan rekan-rekan sekalian, jadi desa atau kelurahan sadar hukum ini merupakan program bagaimana sih nanti pemerintah bisa meningkatkan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Tujuan akhirnya bagaimana? Tujuan akhirnya itu kita bisa menciptakan budaya hukum dari masyarakat yang mengetahui hak dan kewajibannya itu sendiri sehingga timbullah masyarakat yang patuh terhadap hukum yang berlaku seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai program desa atau kelurahan sadar hukum, tentu ini prosesnya sangat panjang sekali, Mbak. Proses yang pertama, kalau kita merujuk pada surat edaran dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum, langkah awal yang harus kita lakukan gitu ya adalah yang pertama adalah membentuk kelompok keluarga sadar hukum atau yang biasa kita kenal dengan Kadarkum singkatannya. Apa itu Kadarkum? Kadarkum ini merupakan wadah yang berisikan orang-orang dari desa atau kelurahan setempat yang nantinya kita bisa bilang sebagai embrio. Kita bisa bilang sebagai embrio untuk menyebarluaskan informasi hukum di masyarakat yang ada di desa atau kelurahan tersebut gitu. Nah, pembentukan kelompok keluarga sadar hukum atau Kadarkum ini nanti dimasukkan gitu ya, dimasukkan dilegalisasi melalui keputusan yang disahkan oleh baik itu kepala desa atau lurah ataupun camat dari desa yang bersangkutan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita harus membentuk kelompok Kadarkum terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan pembentukan kelompok Kadarkum, antara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam khususnya hal ini adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan bagian hukum dari pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk seperti menyusun dan mengusulkan mana-mana saja desa atau kelurahan yang akan ditetapkan sebagai yaitu desa atau kelurahan binaan sadar hukum. Jadi nanti desa atau kelurahan sadar binaan hukum ini akan di SK-kan oleh keputusan melalui keputusan bupati atau wali kota. Nah, jadi dasar dari kita nanti akan melakukan pembinaan terhadap desa atau kelurahan sadar hukum adalah dari keputusan bupati atau wali kota yang bersangkutan seperti itu, Mbak dan teman-teman sekalian. Nah, setelah kita mendapatkan nih SK udah turun, kita ketahuan misalnya di Kota Semarang
kelurahan-kelurahan mana aja yang akan dilakukan pembinaan gitu. Nah, kita baru kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bekerja sama dengan bagian hukum pemerintah Kota Semarang akan melakukan pembinaan. Pembinaan ini biasanya kalau dari kantor wilayah dan bekerja sama dengan pemerintah daerah itu kurang lebih selama 1 tahun, Mbak. Nah, apa saja nanti pembinaan-pembinaan yang bisa kita lakukan gitu ya, antara Kanwil bekerja sama dengan bagian hukum Pemkot Semarang, macam-macam rekan-rekan sekalian dan Mbak. Jadi yang pertama itu adalah penyuluhan hukum pasti. Jadi bentuk pembinaan terhadap kelompok keluarga sadar hukum itu tadi, yaitu yang ada di desa atau kelurahan yang diusulkan, yang pertama adalah pasti yaitu melakukan penyuluhan hukum. Nah, penyuluhan hukum ini bertujuan agar masyarakat itu mengetahui hukum-hukum yang sudah berlaku, yang diundangkan oleh pemerintah. Kita sebarluaskan informasi hukum itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu kurang lebih tahu, oh ternyata ada hukum yang seperti ini loh, oh ternyata kita tuh nggak boleh seperti ini loh, kayak gitu. Nah, itu penyuluhan hukum, kegiatan yang pertama dari pembinaan tadi. Bisa juga kita melakukan temu sadar hukum. Nah, temu sadar hukum ini jadi dia semacam berbeda konsepnya ya, bukan semacam penyuluhan. Kalau penyuluhan kan yang aktif narasumbernya, Mbak. Nah, kalau yang temu sadar hukum ini rekan-rekan, yang aktif adalah peserta dari temu sadar hukumnya itu sendiri. Biasanya peserta dari temu sadar hukumnya adalah dari kelompok kadarkum yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Nah, jadi dari kelompok keluarga sadar hukum atau kadarkum itu tadi sebagai peserta dari temu sadar hukum, mereka yang akan memaparkan, oh kalau di kelurahan saya atau di desa saya itu ada masalah seperti ini. Nah, nanti yang menjawab ya mereka-mereka juga gitu. Jadi mereka yang aktif untuk mengajukan pertanyaan, sekaligus mereka juga yang aktif untuk menjawab, memberikan solusi atas permasalahan yang diungkapkan. Nah, nanti di akhir acara akan ada narasumber dari baik dari kantor wilayah maupun dari Pemkot untuk memberikan baik itu klarifikasi ataupun untuk memberikan bantuan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang sudah dilemparkan itu tadi, seperti itu yang temu sadar hukum. Kemudian yang ketiga ada lomba kadarkum. Nah, ini seperti gampangannya seperti lomba cerdas cermat antar kadarkum yang ada di desa atau kelurahan. Nah, itu baru sampai pembinaan, Mbak. Setelah kita lakukan pembinaan kurang lebih selama 1 tahun, nah itu nanti dari kantor wilayah maupun dari bekerja sama dengan bagian hukum dari pemerintah daerah setempat akan melakukan pengisian kuesioner dari desa atau kelurahan yang telah dibina itu tadi. Nah, kalau kita merujuk rekan-rekan pada surat edaran Kepala BPH tahun 2022, terdapat 4 dimensi yang harus dipenuhi oleh desa atau kelurahan yang bersangkutan agar bisa diusulkan untuk ke tahapan selanjutnya, yaitu berupa desa atau kelurahan sadar hukum. Nah, apa aja 4 dimensinya rekan-rekan sekalian? Yang pertama yaitu dimensi akses informasi hukum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akses implementasi hukum. Kemudian yang ketiga akses keadilan, dan yang terakhir adalah regulasi dan demokrasi. Nah, di dalam masing-masing akses itu teman-teman kita punya indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh desa atau kelurahan binaan itu tadi. Nah, setelah itu nanti akan kita lakukan verifikasi apakah desa atau kelurahan binaan sadar hukum tersebut yang bersangkutan bisa kita usulkan itu tadi ke tahap selanjutnya, yaitu desa atau kelurahan sadar hukum. Nah, kalau misalnya ternyata desa atau kelurahan X memenuhi persyaratan sebagai desa kelurahan sadar hukum, maka kita akan lakukan verifikasinya yang kemudian akan dikirim ke pusat. Jadi kita akan melis seperti itu ya, mendata, oh ternyata desa A, B, C yang memenuhi indikator-indikator untuk menjadi desa atau kelurahan sadar hukum. Nah, data itu tadi kita kirimkan ke pusat, dalam hal ini adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, untuk dilakukan verifikasi kembali oleh mereka. Nah, setelah mereka lakukan verifikasi, kita usullah daftar-daftar desa kelurahan sadar hukum, desa kelurahan binaan sadar hukum itu tadi ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai desa atau kelurahan sadar hukum. Nah,
Dan tahap terakhir, gitu ya, ini cukup panjang ya Mbak. Iya. Tahap terakhir adalah kita melakukan peresmian. Jadi atas dasar keputusan dari gubernur, dalam hal ini keputusan Gubernur Jawa Tengah yang telah menetapkan desa atau kelurahan sadar hukum di wilayah provinsi Jawa Tengah. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan peresmian sebagai desa atau kelurahan sadar hukum, yaitu sebagai untuk menyandang gelar status Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan, seperti itu. Jadi seperti itu ya sahabat pengayoman, proses-proses pembentukan desa sadar hukum yang cukup panjang, rumit panjang. gitu ya. Lalu apakah sih Pak upaya yang dilakukan Kemenkumham untuk masyarakat agar lebih sadar terhadap hukum, seperti itu Pak? Ya, ini juga kita pasti tidak bisa bekerja secara sendirian gitu ya Mbak, menurut saya, karena upaya-upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat itu butuh kerjasama, kolaborasi, sinergitas yang kuat, baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan instansi-instansi terkait, termasuk dengan masyarakatnya itu sendiri gitu. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan upaya-upaya yang pada akhirnya itu bisa meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Tentu kuncinya adalah kalau menurut saya kolaborasi, sinergitas itu sangat penting untuk agar khususnya program Desa Kelurahan Sadar Hukum ini juga bisa mewujudkan output yang kita inginkan, yaitu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Terlebih lagi kalau menurut saya juga bisa memanfaatkan teknologi seperti itu ya. Contoh kecilnya kayak kita seperti ini podcast gitu kan, dengan berbagai macam topik yang nanti mungkin akan dibahas di kemudian hari, itu juga sebagai salah satu informasi, penyebarluasan informasi hukum sekaligus upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh bekerjasama juga dengan Mbak Nabila sebagai peserta magang di Kanwil untuk melakukan penyebarluasan informasi hukum, seperti itu menurut saya. Lalu mengapa sih Pak kita itu sebagai orang-orang atau masyarakat harus lebih sadar lagi mengenai hukum? Ya, kalau kenapa pertanyaannya kita harus sadar hukum seperti itu, ya itu sangat jawaban yang sangat filosofis banget. Karena pada umumnya gitu ya, kita ingin menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa sekaligus bernegara yang aman, tertib, dan damai seperti itu. Ini juga nanti kalau menurut saya ada pengaruhnya juga terhadap pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah. Bagaimana nanti kemudian wilayah yang kita anggap aman gitu ya, kita anggap aman, damai karena masyarakatnya itu paham terhadap hukum, itu nanti investasi dari para investor itu bisa naik atau meningkat. Tentu ini nanti juga akan berdampak terhadap kehidupan ataupun kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah yang bersangkutan, seperti itu Mbak. Kan tadi kan juga ada ya Pak, di dalam proses-proses tuh ada terdapat pembinaan juga. Betul. Lalu kayak tujuan dari pembinaan tersebut untuk desa sadar hukum tuh apa ya Pak? Kayak tujuannya itu. Ya baik. Jadi kalau pembinaan ini kita lakukan untuk mengetahui seperti itu Mbak, mengetahui apakah nanti desa atau kelurahan yang sedang kita bina ini sudah memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan oleh BPHN melalui surat edaran kepala BPHN tahun 2022 tentang pembentukan dan pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum, sehingga nanti kemudian desa atau kelurahan sadar hukum tersebut bisa kita usulkan gitu ya kepada gubernur, khususnya dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Tengah, untuk dikeluarkan keputusan mengenai desa atau kelurahan binaan yang sudah kita bina itu tadi untuk ditetapkan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum. Nanti pada akhirnya itu tadi kita akan lakukan peresmian terhadap desa atau kelurahan tersebut sehingga bisa menyandang status ataupun gelar seperti itu ya, sebagai Anubawa Sasana Desa ataupun Anubawa Sasana Kelurahan. Tentu kalau menurut saya juga prestasi ini seperti itu ya, prestasi yang diupayakan oleh desa ataupun kelurahan itu juga bisa menjadi daya dongkrak
daya dongkrak bagi desa atau kelurahan yang bersangkutan untuk menarik itu tadi investor-investor, sehingga para investor itu tadi bisa tertarik, bisa percaya kalau memang desa atau kelurahan sadar hukum ini sudah masyarakatnya itu paham hukum, seperti itu. Jadi seperti itu ya sahabat pengayoman informasi mengenai Desa Sadar Hukum dari Pak Rizky. Oke Pak Rizky, saya mau nanya nih, berapa sih Pak jumlah Desa Sadar Hukum di Jawa Tengah ini hingga tahun 2024 ini? Baik, jadi kalau misalnya kita melihat seperti itu ya, jumlah desa atau kelurahan sadar hukum yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2024 ini sejumlah 221 atau 221 desa atau kelurahan, seperti itu. Jadi kita sudah memiliki 221 desa atau kelurahan dengan tahun peresmian yang terakhir yaitu di tahun 2015. Rencana juga nanti ke depan kita akan melakukan peresmian kembali terhadap 109 desa atau kelurahan sadar hukum yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami mohon restunya, mohon dukungannya, doanya juga agar kegiatan peresmian nanti bisa berjalan dengan lancar. Berarti cukup banyak ya Pak? Cukup banyak. Lalu kayak tindak lanjut apa sih Pak setelah kayak desa sadar hukum itu diresmikan? Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan peresmian seperti ya Mbak, tindak lanjutnya setelah kita melakukan peresmian adalah kita melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi kita tidak sembarangan seperti itu ya bahasanya untuk melakukan peresmian terhadap desa atau kelurahan sadar hukum. Setelah kita melakukan peresmian tidak ada monitoring ataupun tidak ada tindak lanjutnya seperti itu, ataupun tidak ada berkelanjutannya seperti itu. Nah, tapi kita punya program seperti itu yang kita kembali merujuk pada surat edaran Kepala BPHN tahun 2022, kita akan melakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini kita lakukan terhadap desa atau kelurahan sadar hukum yang sudah diresmikan, seperti itu. Nah, pemantauan dan evaluasi ini, rekan-rekan sekalian, kita lakukan setiap 3 tahun sekali, Mbak. Kita lakukan setiap 3 tahun sekali untuk melihat apakah desa atau kelurahan sadar hukum itu masih memenuhi indikator-indikator sebagai desa kelurahan sadar hukum. Jadi nanti tetap ada beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti itu. Contohnya adalah data dukung mengenai apakah kelompok keluarga sadar hukum atau kandarkum di desa tersebut masih ada atau masih eksis seperti itu, atau bisa juga kegiatan penyuluhan yang ada di desa itu masih dilaksanakan atau enggak sih, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh yang harus kita lakukan pada saat giat pemantauan dan evaluasi. Di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, kita sudah melakukan tahun kemarin, kita sudah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap desa atau kelurahan sadar hukum, teman-teman, kepada 88 desa atau kelurahan sadar hukum yang ada di Jawa Tengah. Dan sisanya akan kita lanjutkan untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi di tahun ini. Nah, hasil akhir seperti itu ya, hasil akhir dari pemantauan dan evaluasi ini kita akan berikan rekomendasi. Kita akan berikan rekomendasi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, RI, apakah desa atau kelurahan sadar hukum tersebut masih dapat berstatus sebagai desa atau kelurahan sadar hukum, atau kita rekomendasikan untuk dilakukan pembinaan berkelanjutan, atau bahkan kita rekomendasikan untuk dicabut status desa atau kelurahan sadar hukumnya, seperti itu Mbak. Baik Pak Rizky, terima kasih atas informasinya mengenai desa sadar hukum tersebut. Baik sahabat pengayoman, untuk podcast yang kali ini membahas tentang desa sadar hukum, dan semoga informasi-informasi dari Pak Rizky dapat membantu teman-teman sekalian agar mengetahui tentang desa sadar hukum tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.